Kalau kalian, hati kalian itu benar-benar tawakal kepada Allah, benar-benar bersandar kepada Allah, Allah pasti akan memberi kalian rezeki. Subhanallah, la razaqakum, memberi rezeki. Kenapa rezeki disebut? Tidak beri makan, karena rezeki itu banyak, bukan hanya makan. Ya, rezeki itu kan banyak, kita rezeki itu makan ya. Memang pada umumnya nikmat terbesar itu makan. Ya, masuk minum kali. Apa sebab nikmat terbesar makan dan minum? Dek konyang dek? Bukan. Sebab makan dan minum menghindari kita dari musibah terbesar. Apa musibah terbesar? Ya mati. Iya enggak? Jadi cara nak jen mati salah satunya ya makan. Kemudiannya makan anak mati, yang tak makannya kayak gitu kan. Kalau ada anak tak mau makan dibilang mau mati kamu. Iya. Kayak gitu. Artinya itu sudah masyhur bahwa sebab kita tetap hidup makan. Jelas? Makanya Allah sebut rezeki, kenapa disebut makan selalu menjadi sebutan utama, karena memang kalau meninggalkan makan datang musibah paling besar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, la razaqakum, Allah pasti beri kalian rezeki semuanya. Jadi bukan hanya sekedar makan, keamanan, kenyamanan, tak tersesat di jalan, seperti Allah beri rezeki burung di waktu paginya. Apa waktu paginya? Nak ada isi pawit kan? Awak jago lolok kan langsung litak biasa. Ha? Apalagi biasa makan tengah malam. Itu malam tak makan. Pagi lapar. Lalu keluar dari sangkarnya atau keluar dari sarangnya, dan dalam keadaan lapar, lalu kembali pulang dalam keadaan kenyang. Ini tafsiran yang pertama, bahwasanya burung saja yang tidak punya pendidikan tinggi, ya, iya enggak, ungge, pernah kuliah? Hah? Enggak pernah kuliah. Tapi subhanallah, alhamdulillah, bisa makan, bisa beranak, bisa berumah. Awak lah S3 lu berumah. Ini mau enggak apa ada burung sedul. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung yang begitu Allah jamin. Makanya ketika masuk dulu, ini cerita mohon maaf ya. Ketika milih kuliah hadis di Madinah, banyak juga kawan-kawan yang kasih masukan. Tentu daji masuk hadis tu ya, kuliah paling payah. Sudah itulah tamat paling payah cek kojonya. Paling payah cek kojo. Dan jawab sambil apa aja kan, sambil bercanda. Dan tak niat kojo kan. Tak niat kojo, nak niat pitinya. Ya apa guna kojo piti tak ada kan? Lebih baik tak berkojo piti. No, tak. Itu sampai bergurau. Saya teringat orang tak kuliah bisa punya pekerjaan, bukan hanya bekerja, memberi orang kerja. Ya tak? Apalagi alhamdulillah 9 dari 10 uang kaya di dunia bukan sarjana. Wetong, siapa kaya nunjuk tangan? Rata-rata tidak sarjana. Seorang dari 10 orangnya nan sarjana, 9 tak. Nan seorang tu dia sarjana, oh iyalah kaya je asal. Tinggal melanjutkan bisnis orang tuanya. Berarti kalau nak kaya jen jadi kaya tak dengan sekolah tuan-tuan, harus dirubah sekarang. Kita sekolah untuk menjadikan kita salih, menjadikan kita beradab, berakhlak. Jangan kalah, makanya ada yang menyindir, kini kan musim berkereta kan. Kalau sarjana S1, S2, S3 pasti nyak banyak sayang, ya.
Kalau tak sekolah, Louis, saya yang cik je nya. Mana Ancak? Ancak tamat SD kau sana ya. Kalau tidak, makanya di jalan tu bukan untuk ganggu orang. Ni kalau lah sarjana pasti pati go sayang. Terganggu lalu lintas. Iya. Tapi nenek-nenek kampung berkereta sabari saja sodonya. Tidak banyak kan di Citong no. Banyak kan di Kojong. Kalau sarjana banyak kan di Citong. Tidak ada no kan di Kojong. Itu tidak di rumah. Payah ci Kojongnya nya. Dan sabuk dan nia Kojong no. Jelas. Alhamdulillah. Ternyata prediksi itu gagal dan salah. Alun tamat lah. Nak tamat bo. Lah 3 dapat tawaran Kojo. Satu orang. Satu. Salah satu jadi sopir. Serius salah satu jadi sopir. Ada chef. Wang nak tamat seomong jadi apa namanya? Mantu anak pergi sekolah. Berarti mantu anak jadi sopir kan? Awak adalah biasa jadi sopir harian mantu bini, mantu anak sekolah. Tak jauh pun sedia kan. Tapi dia awak nak nyambung. Tengoklah nanti. Tak betul lah kan tengok nanti. Salah satunya itu. Tapi ada lain lah. Nah, jadi kalau muslim ternyata tak payah cai Kojo. Sopir kan Kojo, no? Iya tak? Yang kepentingan kan halal, dapat piti. Kan itu? Alhamdulillah. Jadi sambil maju anak aru baca Quran, menghafal Quran. Ancak tak? Menghafal khairukum man ta'allamal Quran. Sudah itu bisa lo belajar tambahan lah. Nyesih rumah. Nah, untung dapatlah tambahan piti kan. Nyesih rumah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat ternyata ndak payah je Kojo no. Nampak payah je. Iya serius. Kalau Kojo bahasa Epar ya alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali ke tadi. Jadi siapa makanya anda ingat biarlah payah je kerja tak masalah. Sebab banyak orang tak sekolah tinggi bisa bekerja. Masa kita sekolah tinggi tak ada? Tak ada? Kerjaan tak mungkin. Akhirnya terus fakultas hadis. Dengan izin Allah sampai selesai S3 di fakultas hadis dengan izin Allah. Kalau saya memang tak payah cik Kojo sana. Nampak ya? Yang bila pulang ke Indonesia. Nah. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaum yang masuk surga sebabnya apa? Karena hati mereka seperti hati-hati burung. Kuat yakin dan tawakalnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yakin dan tawakal adalah pintu masuk surga. Karena yakin tak datang kecuali orang beriman kaum muslimin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka orang-orang yakin tak pernah berputus asa dalam kondisi seperti apapun. Dalam kondisi seperti apapun. Makanya bahagia itu sangat sederhana bagi orang beriman. Ya. Tapi kalau orang yang tak beriman, yang tak mau menerima apa yang Allah berikan dan bagikan, dia akan melihat orang selalu menjadi patokannya rezeki orang. Kalau zaki uang tak jadiin patokan, pernah puas? Tak akan pernah puas. Awak ketiga bini dulu, kan ini paling ancak nampak? Iya. Serius betul, sabonnya ada melintir apa awak ini paling ancak. Alah bahannya lancak lebih ni uang nampak. Itu kesalahan kita, tidak yakin dengan pilihan kita. Makanya setelah memilih, tidak boleh ada keraguan lagi. Makanya istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah inilah yang terbaik untuk saya. Anda sudah bini apa deh ikut dapat. Kalau kurang nambah. Jangan disesali yang ada. Itu pandai tonton lah merayu dulu. Pandai je sabut lah deh sano salah pilih orang jadi itu dah. Ya, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syukuri. Ya. Jadi yakin dan tawakal itu adalah iman. Adalah iman, dan iman itu pintu masuk surga. Nabi katakan lan tadkhulul jannata hatta
hatta tu'minu. Kalian takkan masuk surga sampai kalian beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Kalian takkan pernah beriman sampai kalian saling mencintai, bukan saling mencurigai. Kalau masih saling hasad, saling dengki, berarti belum beriman kaum muslimin, belum sempurna imannya. Makanya Nabi katakan tidak sempurna, tidak bertemu hasad dengan iman dalam hati seseorang. Kalau masih ada hasadnya, imannya kurang. Ya, maka salah satu detektor iman tak berimannya seseorang, lihat kalau masih tinggi hasadnya, setinggi apapun, sepandai apapun, berarti masih kurang imannya. Apa ciri orang hasad? Tidak payah nurut. Tidak kan, tidak payah nah? Asal ada orang senang, hanya susah. Iya tak? Asal ada orang susah, hanya senang. Apa tanda? Ada orang buat salah, potong tangan lah. Tapi ada orang buat batu, cece cara yang untuk menjatuhkan. Hasad tak? Hasad. Mudah sekali mendeteksi hasad itu. Ketika orang batu, diondong dah. Ketika orang salah, dikalun dah. Iya. Jadi ketika orang salah, ketika orang menderita, dia bergembira, tepuk tangan. Ketika orang senang, ketika orang benar, dia iya, sakit polo. Jadi kaum muslimin dan muslimat, berarti ini masih ada hasad dalam diri kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan sayang memang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa hasad itu yang paling dahsyat di kalangan orang-orang yang bukan berilmu, orang yang mencari ilmu. Nah, sayang beliau tidak menyebut ulama, tapi menyebutkan di antara orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu. Di kalangan pedagang ada saling hasad, ada. Iya sah? Ada. Di antara pelajar ada. Di antara pemain, olahragawan, atlet ada. Iya. Apa dia banyak gaji berdoanya? Ya gaji lah 3 miliar seminggu. Ada kawan 3 miliar, 1 juta. Apa dia? Ya. Ada 3 miliar gaji saya. Seminggu. Pemain bola. Nah, pemain bola. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Seminggu 3 miliar, bang. Awak tak pernah tengok kecuali ongko. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi di seluruh bidang ada hasad. Bahkan di antara pengurus anak yatimnya ada. Hasad tak ada semua, di antara guru ada, tapi yang paling dahsyat di kalangan orang-orang yang yashtaghilu bil ilmi, orang yang menyibukkan diri cari ilmu. Karena apa? Karena ini fadilatnya besar. Nah, harganya tinggi. Makanya syaitan main di situ. Oleh sebab itu hati-hati kita jangan sampai ini masuk ke dalam diri kita, merasuk diri kita, jiwa kita. Apa sebab kaum muslimin dan muslimat? Karena kita tidak beriman dan tidak ridha dengan apa yang Allah bagikan untuk kita. Oleh itu, obat yang paling manjur di situ adalah kalau kita jadi korbannya, jangan dilawan. Sebab dilawan, kata Imam Ibnul Qayyim, seperti api. Dikipe tambah gosang. Jadi ambuil tambah gosang. Iya, tambah nyalo. Atau jadi umban coba kayu, tambah api kan. Tapi biarkan. Maka api itu sifatnya habis bahan bakarnya, saling padam sendiri, memakan sendiri. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan menjadi korbannya jangan dipegosang. Tapi kalau tuan-tuan yang punya penyakitnya, bocor. Kalau awak yang punya penyakitnya, jen kodok nengok uang. Jen kodok nengok uang. Kok kodok nengok uang di medsos, antin. Kau tengok nengok uang di jalan, jen pelan jalan. Sudah kau jauh pulang koma,
sambil berjalan micang. Nah je nampak. Nya kan nampak ruko uang anjak. Nampak bini. Nampak kenderaan orang bagus. Awak dah hasad. Maka jangan tengok punya orang. Dan pikirkan punya kita yang banyak. Allah SWT menumbuhkan kebahagiaan dalam kita dengan tidak membandingkan nikmat dalam masalah dunia ini dengan nikmat diberikan pada orang lain. Nah, orang yang seperti burung ini tawakalnya adalah orang yang tinggi yakinnya dan kuat imannya, padahal burung tidak kuliah di jurusan akidah. Itu tapi masya Allah penerapannya luar biasa. Ini juga jadi harapan bagi kita. Tidak perlu kuliah tinggi-tinggi. Ya, untuk CPT. Ya, tidak perlu kuliah tinggi-tinggi untuk tawakal. Karena tawakal itu tidak didapatkan di bangku kuliah saja, tetapi dengan belajar dari apa yang Allah turunkan, kemudian belajar dari burung tersebut. Ya. Tanya ke orang Gerusuk, "Bah, apa coro dah aku tawakal mano ya?" Tanya sama dia. Padahal dia tidak berakal, dia tidak pernah diberikan ilmu, tetapi dia masya Allah yakinnya luar biasa. Yakinnya gimana? Dia berangkat dari rumahnya, cari ke sana kemari, dapat makan kenyang, kadang bawa pulang untuk anaknya, iya kan? Sama kayak kita, pergi berangkat makan lebih bawa pulang. Kalau enggak kalau enggak bawa dia rumah makannya salah paham loh. Kalau enggak berlebih makan habis sudah tunggu pulang, itu salah. Nah, kalau enggak berlebih pulangnya makan dibawa pulang. Allah musta'an.